Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu dan tidak ada orang jahat yang tak punya masa depan. Karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Meski bagaimana masa lalunya, sekelam apa lingkungannya dan seburuk apapun peringainya di masa lampau, yang jelas setiap kita mau merubah sudah pasti akan menjadi lebih baik. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun, Umar bin Khattab, kini berbaring di sebelah makam beliau dengan berbagai terpaan, ujian, sebuah proses dalam mencapai mimpi. Menjadi sebuah tolak ukur betapa tidak mudah untuk hidup lebih baik, diperlukan kuatnya tekad dan kemauan. Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki hidup untuk menggapai mimpi. Walau dalam perjuangan penuh rintangan, tantangan dan derai air mata, semuanya menjadi bumbu pelengkap dalam perjuang. Ingatlah, berubah dan bangkit itu jauh lebih baik daripada diam. Jangan larut dalam mimpi karena hidup realita. Yakin usaha sampai untuk kemajuan. Sepenggal kalimat yang saya bacakan dari buku Apu Anak Pulau, Kisah Nyata Nelayan Jadi Sarjana, yang ditulis oleh Firman Kiki Esos MPD, yang kebetulan sudah di samping saya bersama Dr. Usman Asidi Kohara, Esos MSc, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan, dalam acara Bedah Buku KCKR yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Banten. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kang Firman. Saya manggil Kang Firman aja ya, biar lebih akrab. Apa yang melatar belakangi Anda untuk menulis buku Anak Pulau, Kisah Nyata Nelayan Menjadi Sarjana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Moderator Kak Andri, dan yang saya hormati Kakanda kami, Kanda Usman, yang terus memberikan arahan dan motivasi untuk kami semua kaum muda yang memberikan inovasi dan distribusi yang baik untuk bangsa dan negara. Motivasi dasar kenapa saya buat buku ini sederhana sebetulnya. Sebuah pengalaman yang saya alami ini bagian dari hal yang nyata dan saya ingin berbagi sederhana. Berbagi karena saya pikir banyak mutiara-mutiara bangsa dan negara ini, bahkan di daerah ini, yang terpendam, yang mereka ingin melakukan sebuah perubahan untuk dirinya karena kualitas diri atau pengembangan diri yang akhirnya bisa mengembangkan dirinya dan mengembangkan negara ini dan daerahnya. Dan banyak orang-orang yang sedikit tidak paham tentang bagaimana sih perguruan tinggi, dalam artian pahamnya biaya kuliah mahal, pahamnya proses hidup itu pahit, pahamnya bahwasanya pendidikan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang dia ekonomi menengah ke atas. Sehingga orang-orang yang punya potensi, mutiara-mutiara bangsa yang punya kualitas, dia enggan untuk bagaimana mengenyam pendidikan. Sehingga keserataan untuk berpikir, pengembangan diri itu terhambat karena memang ketakutan untuk berpendidikan dan sebagainya. Jadi dasarnya adalah bagaimana saya bisa memberikan pandangan terhadap orang lain atau di luar sana, pendidikan itu bukan mahal biayanya, melainkan yang mahal adalah kemauannya gitu. Maka melalui buku ini saya sedikit menceritakan proses pendidikan yang seperti yang sudah saya alami, dan ini bisa berbagi terhadap mereka yang ingin terus mengenyam dunia pendidikan, Pak. Seperti itu. Ya, menarik ini. Karena saya sudah sedikit membaca buku ini, apalagi ini banyak sekali perjuangan Kang Firman dalam menempuh pendidikan ya. Ada pada halaman tentang kisah waktu Kang Firman putus sekolah. Apa yang memotivasi Kang Firman untuk memulai lagi sekolah, melanjutkan sekolah? Ya, motivasi saya melanjutkan sekolah pertama memang sesuatu yang diinginkan. Setiap manusia atau setiap anak bangsa pasti ingin punya pendidikan. Namun terkadang ada latar belakang yang menghalangi mereka, entah dari ekonomi, dorongan motivasi, atau mungkin informasi yang dia tidak serap gitu. Seperti saya juga mengalami hal-hal demikian, yang mana kita ingin sebagai putra bangsa dan hidup hanya sementara, terakhir, dan nggak mungkin hidup di kesempatan yang kedua, ingin memanfaatkan kesempatan hidup gitu. Tetapi karena memang faktor yang tadi saya sebutkan, yang akhirnya dia tidak bisa melanjutkan sekolah gitu. Tapi secara prinsip banyak anak-anak bangsa yang ingin punya pendidikan.
Ya. tapi secara materi dan lain-lain tidak punya. Dan kalaupun misalkan saya kemarin bangkit untuk melanjutkan pendidikan, karena saya pikir dengan pendidikan, dengan pengetahuan akan menyeratakan kesetaraan berpikir, Ya. kesetaraan ekonomi, Ya. dan kualitas sosial hidup manusia itu sendiri gitu. Sehingga bagi saya pada saat itu penting pendidikan untuk bagaimana mengangkat harkat dan derajat secara pribadi untuk saya tampil di muka umum atau di masyarakat. Ya. Berarti sekarang ini Kang Firman kesibukan sehari-hari apa nih Kang Firman? Kalau untuk kesibukan sehari-hari biasa saya di pengajar, terus juga saya juga di staf juga di salah satu perdesaan untuk membangun desa, karena saya pikir saya orang-orang desa harus bagaimana membangun desa dulu untuk bisa lebih berkembang agar melahirkan orang-orang seperti saya yang pernah saya lahirkan dulu gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya juga saya akan coba terus memberikan sosialisasi motivasi pendidikan terhadap kawan-kawan di lintas organisasi, di lintas pendidikan dan sebagainya. Ya. Oke. Sekarang saya bertanya kepada Pak Usman, bagaimana Pak seorang Kang Firman bisa memberikan inspirasi ke banyak orang dengan adanya buku ini, Pak? Jadi buku ini menarik ya. Terlepas nanti kita lihat bahwa ada sesuatu hal tentang pencetakannya, penulisannya, itu ada masalah teknis gitu ya. Karena masalah teknis bisa berkembang dan dikembangkan. Jadi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman kan buku, kemudian dikembangkan dengan model apa-apa yang lebih menarik. Karena mungkin itu hanya aksesoris supaya sebuah produk itu menarik untuk dibaca. Tapi pada intinya ini adalah bagaimana buku ini sebetulnya menginspirasi semua orang. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andri, oleh Kiki juga, bahwa banyak keterbatasan yang membatasi kita. Keterbatasan itu dari aspek ekonomi, kemudian akses untuk tempat bagaimana dia mengembangkan dirinya, maupun keterbatasan hambatan tekanan yang luar maupun dari dalam. Nah, saya jadi teringat salah seorang filosof atau siapa itu, Stephen siapa, yang mengatakan bukan kemampuan yang membatasi kita, tapi visi kita. Jadi seperti sering saya tanya misalnya di kalangan ya aparatur kami di Dinas Perpustakaan, kalau kita tidak punya bisa nggak nyampe Jakarta? Kalau yang udah mengatakan tidak bisa, berhenti sampai titik itu. Tetapi kalau yang bisa, itu akan berbuat dengan berbagai macam, entah nebeng, entah apa gitu. Saya contohkan banyak anak yang bisa ke sana kemari. Jadi pada intinya buku ini kan autobiografi, menceritakan sebuah sejarah pribadi sebetulnya Firman kita. Tapi ini bernilainya bukan pribadi, karena isi buku ini adalah mewakili banyak orang. Jadi ini apa yang dialami oleh Adinda Kiki ini dialami mungkin banyak orang di Indonesia ini, khususnya di Banten. Tidak hanya di Pulau Tunda yang mungkin terbatas secara karena ada batasan laut dan lain-lain. Yang di wilayah yang sama-sama masih misalnya di Kota Serang atau di Provinsi Banten yang di satu pulau pun juga banyak keterbatasan dengan berbagai model keterbatasannya. Tetapi cluenya, isi dari semua itu adalah bagaimana seorang Kiki memahami keterbatasan itu bukan sebagai sebuah keterbatasan, tetapi sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana dia menyiasati keterbatasan itu. Dia tadi mengenai kemampuan ekonomi, kemudian barangkali keterbatasan jarak, keterbatasan dengan tadi ada pulau di orang pulau gitu ya kan 2 jam dari daratan terdekat gitu ya. Itu bagi orang lain itu sebuah hambatan. Tetapi bagi orang yang visioner gitu, berpikir ke depan, berpikir menjadi suatu, itu menjadi modal tantangan yang luar biasa. Bagaimana seorang anak pulau mampu menaklukkan gitu tadi. Menaklukkan berbagai hal. Menaklukkan dari aspek pendidikan ya mampu gitu. Bisa sampai MPD sekarang ya, S2. Menaklukkan seorang putri cantik dari wilayah selatan gitu kan gitu ya. Itu tidak mudah begitu. Karena mungkin banyak aspek siapa ini gitu. Ketika dia mampu mengangkat harkat martabat dirinya dengan memperlihatkan bahwa saya punya nilai lebih, maka banyak penghargaan di mata orang. Termasuk ini. Yang paling penting dari ini semua karena kaitan dengan bedah buku, bagaimanalah kita mampu mendokumentasikan dalam produk literasi buku gitu kan itu. Tidak semua orang mampu. Semua orang punya
cerita perjalanan sejarah masing-masing. Mungkin kalau dirangkai saya juga banyak tuh ya. Dari kuliah nggak kemudian terjadi macam-macam, kumpul sama preman, sama kiai, sama macam, sampai akhirnya balik lagi, tetapi tidak mampu. Seorang Kiki mampu mendokumentasikan dalam sebuah produk literasi informasi yang luar biasa, yaitu buku. Ya kan, terlepas dari kita misalnya cara bagaimana supaya buku ini menarik, karena autobiograf ini terus terang kaitannya dengan kajian terhadap bukunya, itu kan sebetulnya sesuatu hal yang belum tentu menarik orang kalau nggak terkenal. Autobiografi Usman siapa nanti mau lihat? Makanya kemasannya biasanya yang dibuka jadi sesuatu yang menarik gitu kan. Ininya kemasannya di sininya siapa anak pulau itu misalnya, itu harus misalnya di dalamnya ada ilustrasi atau foto atau perjalanan atau apa, atau di covernya yang lebih baik lagi, kemudian cara penulisannya bukunya juga lebih baik lagi. Itu tuh masalah teknis nanti. Tetapi yang jelas bahwa mendokumentasikan suatu perjalanan historis pribadi maupun orang lain itu tidak mudah, dan ini sudah dilakukan oleh Kiki yang tentu saja kita harus apresiasi gitu. Hanya memang tadi misalnya saya lihat ada kontradiksi sini, di satu sisi ibunya mengandung 9 bulan misalnya, tapi sisi lain lahir prematur, kan 9 bulan nggak prematur gitu. Perlu dilihat gitu juga. Atau penggambaran misalnya siapa anak pulau ini mungkin harus digambarkan gitu. Atau bagaimana Pulau Tunda, barangkali itu. Saya kembali ke Kang Firman ya. Dalam buku ini kan biasanya dalam autobiografi kan ada fase-fase. Kita mulai dari fase anak-anak lah. Coba Kang Firman ceritakan lah waktu masa kecilnya seperti apa dari Pulau Tunda atau sampai umur berapa dan seterusnya. Ini fase masih masa anak-anak ya, kita cerita dulu sedikit. Pertama sebetulnya memang ada sub tema di buku-buku ini. Pertama memang saya menjelaskan tentang bagaimana Pulau Tunda, karena itu data kelahiran saya coba memaparkan sehingga orang tahu, karena banyak yang tidak tahu tentang Pulau Tunda. Adapun fase saya sebagai anak Pulau Tunda di sana, sebetulnya saya lucu dalam artian di pulau itu orang, karena memang informasi terbatas, pengetahuan juga terbatas, pahamnya dunia ini cuma dua, Pak. Ada Pulau Tunda sama Arab. Karena emang pada di kampung itu kan ada yang ke Arab misalkan gitu. Kita nggak ngerti tuh ada Banten misalkan, kita nggak ngerti tuh ada provinsi Banten, kita nggak ngerti tuh ada Serang sebagainya, nggak ngerti. Yang kita tahu adalah orang pulau itu ya dua, antara Pulau Tunda dan Arab. Dan selanjutnya ya pola bermain anak-anak pulau ya sebatas itu saja gitu kan, kayak macamnya makan main kelereng, main layang-layang, mancing, sebagainya, berenang dan sebagainya gitu. Karena emang berteman mereka ya cuma orang-orang itu aja gitu. Dan itu yang akhirnya kita selalu menggunakan permainan-permainan alat-alat tradisional dan sebagainya gitu. Karena emang alat-alat modern kayak macamnya jimbot pada saat itu, PS dan sebagainya nggak masuk. Dan kita mengisi kehidupan kita pada anak-anak itu ya hanya sebatas mancing, berenang, main layang-layang, dan itu saja sebetulnya untuk masa-masa anak-anak kita itu. Nah, ini kan ada fase ketika Anda pindah ke Cirebon ya. Nah, di Cirebon ini dalam buku Anak Pulau. Terus kembali lagi ke Kota Serang dan akhirnya sampai menjadi sarjana. Gitu kan. Di mana pada titik kapan titik balik Anda untuk wah ya saya harus menjadi orang yang sukses lah istilahnya. Pertama Pak, sebetulnya motivasi saya berangkat untuk lebih baik itu bukan hanya sebatas motivasi pribadi, berubah diri ya, tapi memang ada misi untuk bagaimana membangun daerah. Termasuk saya juga membangun Pulau Tunda gitu. Ketika saya ke pos pesantren itu tujuannya hanya mencari ilmu untuk bekal pribadi dan masyarakat saya di Pulau Tunda. Karena memang tadi Pulau Tunda masyarakat terpencil, banyak yang jarang masuk gitu kan, banyak keterbatasan gitu. Motivasinya itu. Selanjutnya ketika saya ke sekolah langsung ke kelas 3 pada saat itu, saya juga akhirnya melanjutkan ke kuliah. Kenapa saya kembali ke Serang? Karena tadi saya juga menganalisa kemampuan saya seperti apa, kekurangan saya di mana, dan itu menjadi sebuah dasar saya. Contoh misalkan, kalau seandainya saya kuliah di Serang, maka informasi atau jaringan yang saya bangun hanya sebatas di Cirebon. Nah, sehingga bagaimana sih bisa ngebangun Pulau Tunda? Karena kan Pulau Tunda di daerahnya adalah Kabupaten Serang. Maka disitulah saya harus mengambil kesimpulan, saya harus balik ke Serang. Untuk membangun pengetahuan dan membangun relasi yang nanti akan saya bangun Pulau Tunda gitu. Karena pada prinsipnya bukan hanya membangun diri sendiri gitu pada saat itu ya, tapi saya membangun daerah saya sendiri gitu. Yang mau katakan orang tidak pernah tahu Pulau Tunda itu seperti apa gitu. Kondisinya bagaimana dan masalah-masalahnya bagaimana nggak tahu. Dan kita yang tahu betul Pulau Tunda seperti apa dan harus bagaimana gitu. Sehingga
itulah yang menjadi dasar saya harus kembali ke Serang ya, membangun pengetahuan dan membangun jaringan. Kalau misalkan seandainya pada saat itu saya di Cirebon lagi, otomatis saya nggak punya jaringan di sana, yang nggak bisa saya bawa ke Pulau Tunda gitu untuk membangun kampung halaman saya, tanah kelahiran saya gitu Pak. Seperti itu sebetulnya. Iya, jadi menarik ya, ini ada niat baik kalau kita memakai bahasa anak sekarang tuh sarjana balik kampung ya. Sarjana balik kampung. Biasanya kalau zaman dulu pulang kampung tuh jadi kepala desa ya Pak? Ya. Kalau sarjana zaman dulu. Ini kan udah Nah, berarti kan karena tadi saya dengar tentang membuat jaringan. Berarti kan itu tidak hanya serta-merta hadir langsung ada gitu. Pasti kan kita mulai dari bawah, kita belajar berorganisasi. Nah, ketika Kang Firman membuat relasi itu, organisasi apa saja yang pernah digeluti oleh Kang Firman? Oke. Sebetulnya sederhana saya masuk organisasi itu karena tadi ya, saya setiap melangkah itu harus menggunakan SWOT, analisis SWOT. Kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana, atau peluangnya berbagaimana, dan apa yang harus saya lakukan. Sebetulnya sederhana saya masuk organisasi adalah satu Pak. Saya ini secara pengetahuan SD Pak. Saya menyadari bahwa sekolah saya adalah secara formal itu SD. Setelah SD saya melaut 6 tahun. Sekolah SMP saya nggak sekolah SMP, cuma ikut paket karena 9 tahun waktu itu wajib 9 tahun. Saya ikut ujian, ujiannya saja. Saya pun ke Cirebon pesantren dan ternyata saya punya kesempatan untuk sekolah itu pun langsung kelas 3 Pak. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk sekolah SMP dan SMA sebetulnya. Saya murni lahir dari nelayan itu dan dasar saya adalah SD sebetulnya. Nah, ketika saya sekolah kuliah, hampir saya berhenti kuliah. Kenapa berhenti? Karena memang ketika misalkan saya masuk dalam materi-materi yang dipaparkan oleh dosen, saya nggak bisa mengimbangi gitu. Karena saya sadar betul saya ini adalah anak otak SD yang tidak paham itu tentang pemikiran Karl Marx, nggak paham tentang Aristoteles dan sebagainya gitu. Dan akhirnya yang mendorong saya harus berseimbang dengan kawan-kawan adalah berorganisasi. Nah, ketika saat itu dasar saya adalah saya harus punya mental, saya harus punya ladang dakwah dan saya harus punya intelektual. Makanya saya masuk di 3 organisasi kayak macamnya. Saya masuk di himpunan HMI, himpunan mahasiswa Islam, karena pada saat itu saya yang mengenal anak kawan-kawan di HMI itu terkenal intelektual katanya. Terkenal dialektika dan sebagainya, dan saya harus pengen berbicara di banyak orang gitu kan. Satu, yang kedua, saya harus melatih mental saya karena pengetahuan kalau tanpa mental itu tidak akan bisa berkembang. Akhirnya saya masuk organisasi pencinta alam, Mahapeka. Selanjutnya mental pun harus diimbangi dengan dasar-dasar pengetahuan agama, maka saya masuk lembaga dakwah kampus gitu. Dan akhirnya saya bisa jadi di ketua HM, jadi sebagainya. Ternyata akhirnya kelemahan saya diimbangi dengan pengetahuan organisasi yang akhirnya bisa mengimbangi saya dengan kawan-kawan, dan ternyata itu lebih gitu. Saya dapat lebih. Anda merendah sekali kayaknya. Saya dapat lebih dari itu semua gitu Pak. Ya, jadi saya kembali ke Pak Usman Pak. Ya. Nah, ini menarik ini Pak, karena sebetulnya saya bisa ngambil sedikit titik benang merahnya. Sebenarnya yang lebih utama itu keterampilan Pak ya, bukan pendidikan sebetulnya. Kalau kita melihat dari tadi kan, karena melihat keterampilan organisasi, soalnya itu yang akan mendukung kita untuk hidup untuk saat ini, bukan hanya pendidikan gitu ya. Karena keterampilan lain yang ya sebagai organisator, sebagai lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang Kang Firman ini dalam mahasiswa yang harus berorganisasi gitu Pak? Jadi ini juga kita harus melihat dulu kadang orang memahami pendidikan sebagai sebuah pengajaran. Padahal pendidikan bermakna luas. Proses pendewasan dirinya melalui pengetahuan yang dia miliki, melalui berbagai pengalaman-pengalaman yang dia miliki, ya kemudian dia menampilkan sebuah produk kesimpulan tadi pada diri pribadinya bahwa ada sesuatu harus yang di-upgrade gitu pada dirinya. Dari pendidikan sebetulnya kan gitu. Makanya kan siapa tuh yang pakar pendidikan ya, Paulo Freire siapa tuh ya, bahwa ya pendidikan tuh bukan sebuah pengajaran gitu. Pendidikan tuh maksudnya memberikan sebuah pemaknaan. Tulisan-tulisan, aksara-aksara, literasi, ucapan-ucapan itu hanya sebuah produk dari sebuah peradaban gitu. Mungkin dulu ditulis di kayu, ditulis di mana, kan berbeda. Sekarang sebuah tulisan menjadi buku, dan itu sebetulnya sumber untuk kalau bisa pengarsipannya untuk menjadi motivasi yang lain. Ini buku ini kan sebetulnya cerita misalnya tentang Kang Firman, tetapi tadi ini juga merupakan sebetulnya gambaran dari berbagai banyak orang gitu yang memiliki
persoalan yang sama, tetapi solusi yang diberikan berbeda gitu. Ini membuat sebuah solusi yang kemudian membuat dirinya berkembang, bagaimana dia lulus SD, tapi kemudian paket kemudian ini, tapi sampai S2 gitu kan. Itu kan luar biasa. Orang kadang menyerah kalau sudah paket itu gitu. Tapi ini tidak menyerah. Nah ini makanya Erik Fromm mengatakan bukan mengadanya, tapi proses mengadanya. Siapa yang mengada itu karena mengada. Saya nggak tahu, lupa bahasa Latinnya. Erik Fromm mengatakan siapa yang mengada maka dia ada. Tapi kalau dia tidak mengada, diam saja di pulau, mungkin tidak seperti ini sejarahnya. Atau kemudian ketika sudah nyebrang di sini minder, dan mindernya disikapi dengan dia introvert gitu, mengurung dirinya karena dia malu, minder daripada yang lain. Tapi ini tidak. Dia mencoba untuk membuka sekat dirinya dengan cara apa? Berorganisasi. Dengan perspektif macam-macam. Oh, organisasi yang misalnya keagamaan, yang dari kemahasiswaan tapi keagamaan. Ini kemudian organisasi yang memperluas wawasan dia tentang alam, itu tidak hanya manusia tetapi lingkungan, kemudian ikut MAHAPK dan yang lain-lain. Nah ini justru dari situ nih, dari buku ini juga kita belajar bagaimana sebetulnya kita keluar dari permasalahan itu dengan problem solvingnya, dengan mencoba mempelajari situasi yang ada dan kemudian dia mendapatkan informasi, akumulasi dari sekian informasi, dari pengalaman pribadi orang lain, mungkin dia berkembang. Nah ini yang justru dari inspirasi dari buku ini, mungkin bukan hanya nelayan gitu, mungkin anak petani gitu kan, ini kan bisa diganti tuh, anak nelayan jadi sarjana, anak petani jadi sarjana, anak yang bapaknya misalnya pengangguran jadi sarjana, anak siapa saja, anak tukang beca sarjana. Itu hanya sekat sosial yang membatasi sebetulnya. Batasan itu akan berubah sesuai dengan persepsi sosial. Kalau persepsi sosial atau pribadi dia dan sosial, pribadi dia, saya nggak mungkin dah anak nelayan di sini bisa jadi sarjana, atau anak di sini nggak bisa lah, masa orang tua saya nggak bekerja nganggur ini, masa anak buruh hanya gini. Itu banyak seperti itu. Atau gini, persepsi sosial, nggak mungkin secara sosial tuh, kamu tuki ngapain, itu banyak kejadian, kamu tuh anak apa sih, cita-cita sampai tinggi-tinggi amat. Itu sekat sosial, persepsi sosial yang membatasi ruang gerak seseorang. Tergantung dia mengerti. Ketika dia memahaminya itu dengan sebuah tantangan, ya keluarnya ini. Tapi kemudian itu sebagai hambatan, oh iya ya, nggak mungkin saya bisa sampai seperti itu. Udahlah, cukup SD saja, kemudian langsung ke Jakarta misalnya, kemudian jadi kuli atau kepala kuli kalau dia punya kemampuan bela diri itu atau apa-apa. Nah itu seperti itu. Jadi dari sini hanya mungkin tadi bagaimana pengemasan di dalam buku itu, penggambaran misalnya Kiki kalau ada foto lagi sekolahnya atau apa, menceritakan kemudian apa sebenarnya narasi yang lebih meyakinkan orang bahwa tadi, kalau tadi bahasanya Erik Fromm siapa yang mengada menjadi ada, ya ini kejadian sebetulnya. Karena pengen ada, mengadalah dirinya dan akhirnya terjadi ada gitu. Bahasa filosofi seperti itu. Nah, tadi kan tadi banyak bercerita Kang Firman tentang motivasi internal dari dalam itu sebenarnya Pak, yang saya dengar. Apa motivasi yang dari luar gitu, yang bisa ini pendidikan ini penting, saya harus membangun pulau saya sendiri. Apa yang mendasari Anda untuk motivasi eksternal lah istilahnya? Sebetulnya sederhana kalau yang saya lihat Pak ya. Karena emang tadi itu ketika karena seorang di buku ini ada, maaf ya dipotong, karena di buku ini Anda pernah melihat mahasiswa UPI datang ke Pulau Tunda. Nah itu tuh belum terlalu nggak dieksplor. Iya, nggak dieksplor gitu. Itu apakah salah satu motivasi atau apa seperti apa gitu? Pertama yang saya garis bawahi adalah kalau misalkan yang lain mungkin anak petani atau anak tukang beca ya. Kalau saya di garis bawahi adalah saya sebutnya nelayannya Pak. Oh, nelayan. Saya bukan anak nelayan, tapi saya nelayannya gitu kan. 6 tahun saya nelayan dan saya nggak pernah berpikir untuk jadi mahasiswa sebetulnya. Jangan pun saya berpikir menjadi mahasiswa, menghayal aja rasanya hina bagi kami seorang nelayan gitu kan. Ya nggak mungkin, karena pada saat itu pendidikan saya SD. Hayalan saya cuma 3 Pak, punya istri, punya anak lalu mati. Impian saya cuma itu sebetulnya. Ternyata pengetahuan itu merubah keinginan seseorang gitu loh. Keinginan saya tadi 3 itu karena saya nelayan. Selanjutnya motivasi eksternal. Ketika seorang nelayan yang pemikirannya SD atau bisa pendidikannya SD, ketika melihat anak seorang mahasiswa datang ke Pulau Tunda pada saat itu, keren penampilannya, penampilan keren, gayanya keren, dan saya merasa pikir deh, saya ini hari ini terjemur panas, harus berhadapan dengan ombak, harus berhadapan dengan terik matahari dan sebagainya untuk hidup. Sementara mereka menikmati hidup dengan luar biasa, gaya hidup yang enak dan sebagainya. Dan saya terpikir,
seperti apa sih mahasiswa itu gitu. Gitu. Iya. Keren banget dan sebagainya pada saat itu gitu. Dan akhirnya itu yang buat kata-kata kadang saya juga mikir, enak nih jadi mahasiswa nih gitu. Hidupnya seperti boleh katakan serba ada dan sebagainya gitu. Serba dihargai gitu. Tapi saat itu saya belum pernah keinginan saya jangan jadi mahasiswa, enggak. Karena bagi saya untuk keinginan jadi mahasiswa itu rasanya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Seperti itu, Pak. Saya kembali ke Pak Usman, Pak, tadi apa jadi mungkin banyak di luar di pulau-pulau atau di wilayah sana banyak kampung-kampung lain yang kurang kurang beruntung seperti Kang Firman gitu. Nah, apa upaya pemerintah khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam yang memajukan daerah khususnya Pulau Tunda dan lain-lain gitu, Pak? Ya, ada pelajaran dari kita menggunakan media kita ya, media literasi gitu. Makanya kita media literasi dan perpustakaan, literasi informasi yang memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa sebetulnya tadi bukan kemampuan yang membatasi kita, tapi visi kita. Gitu. Ada nggak kemauan kita untuk berkembang? Sebetulnya hal-hal yang seperti ini pernah saya lihat dulu di kantor saya dulu gitu. Di Biro Umum seorang OB, ada beberapa OB, yang satu pasrah dengan OB-nya, yang satu sekolah. Nah, kemudian sekolah dia dari paket apa yang pertama paket A, paket B, paket C. Kemudian dia cukup gitu secara SMA, kemudian OB-nya di pendopo, difasilitasi oleh pimpinan di sana dari gub segala macam itu, kemudian sekolah dan kemudian jadi PNS. Dan kemudian S2 di Kasubag sementara satunya tidak. Dan satu lagi pernah saya OB itu hanya mungkin level kecil peningkatannya. Satu OB yang mau terus pengen di luar, satu OB lagi yang berkembang mau sampai malam ngetik, saya belajar asisten pidato saya, bikin pidato itu. Lama-lama dia dipercaya jadi salah satu koreksi pidato gubernur gitu. Sementara yang satu yang tidak punya visi itu kembali ke lapangan dia. Dan akhirnya sampai sekarang pun dia di lapangan gitu. Jadi ini yang perlu nih. Nah, kita sebagai salah satu bagian dari aparatur atau kemudian secara kelembagaan perpustakaan sebagai media informasi harus menyampaikan pesan-pesan itu yang melalui buku yang ada di kita, koleksi-koleksi yang ada pada kita, melalui media-media yang kita ya dengan menyampaikan. Misalnya buku ini, bagaimana buku ini sampai kemudian di tempat misalnya diposisikan pada daerah-daerah yang punya motivasi rendah untuk belajar gitu, yang udah sejak awal lah kami tuh orang yang tidak punya akses. Jadi sekali lagi sekarang itu akses memang kadang menyulitkan, akses terhadap pendidikan karena jarak tadi menyulitkan, tetapi ternyata kan dipatahkan oleh apa yang dilakukan oleh Kiki, jarak yang jauh gitu, kemudian akses terhadap pendidikan mungkin dari ekonomi bisa dikalahkan dengan motivasi yang tinggi. Jadi saya sering kan saya menemui anak yaitu keluarga misalnya atau udahlah sampai SMA aja duitnya nggak ada gitu. Padahal ya itu mirip kemudian orang tua saya dulu berpikir gini, ketika anaknya bertumpuk anak 6 tuh ya saya tidak mengalami mungkin seberat Kiki gitu. Ketika kakak kuliah kedua itu saya ngomong udah saya berhenti dulu gitu kan, karena nanti numpuk nih 3. Ketika bapak saya bukan urusan ini katanya, urusan kamu adalah kuliah, daftar di perguruan tinggi, dapat diterima, belajar situ, urusan orang tua. Nanti kalaupun harta semua habis pun yang penting anak sekolah dan bisa beli harta sendiri. Apa yang terjadi? Ketika anaknya semua sekolah, hartanya juga tidak habis juga. Karena mungkin konsep Pak Kiai ini keberkahan gitu ya. Jadi ini kita sebagai sebagai institusi yang menangani perpustakaan, sebagai pusat informasi, kita harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapat informasi itu. Melalui mungkin kita perpustakaan di sini, mungkin secara online atau perpustakaan keliling kita sebar di daerah kita harus buku-buku yang memotivasi ini, berbagai jenis buku yang motivasi dan sekaligus juga kita mungkin selain promosi perpustakaan juga menyampaikan semacam kalau pengarahan bahasa pemerintah kali ya atau penyuluhan atau kemudian memberikan pembinaan motivasi pada di tempat-tempat yang saya nih maaf ini lucu ya, ada sesuatu yang di luar nalar saya. Misalnya begini, di daerah kota Serang sini, Kemanduran, mungkin ada yang pernah bareng saya, itu baca abjad sampai huruf ab, masih dialek lama lagi. Ab itu Pak? P. Iya, gitu. Tapi sementara saya ketika di tempat mana, di Tanjung Lusung ke sana itu, yang ke Sumur itu anak-anaknya pinter, lancar semua. Karena memang ada pegiat literasi yang siapa tuh namanya tuh
siapa yang temannya Kak Epeng itu di sana, atau kita di Cikesik luar biasa responnya terhadap perpustakaan. Sementara di situ susah gitu. Nah itu lingkungannya tidak mendorong. Ini memang akses agak kurang, tapi kan di masih kota Serang. Ternyata tadi lingkungannya tidak mendukung. Lingkungan dalam pengertian adalah sesuatu yang memberikan motivasi gitu kepada anak itu untuk berkembang gitu. Banyak sekarang nih justru dari anak-anak yang di luar prediksi bisa sekolah. Ini jika pengalaman saya punya tetangga 2. Yang satu secara ekonomi kuat sebetulnya. Karena segala juragan macam-macam. Yang satu hanya petani yang bawa kebo gitu. Bapaknya buta huruf, ibunya buta huruf gitu. Tapi ini punya motivasi sekolah sampai yang ini nggak usah sampai SMA saja. Akhirnya selesai. Tapi alhamdulillah satu anaknya termotivasi terhadap ini. Jadi dia panas, dia cari sekolah sendiri sampai S2 gitu. Ya ini sekali lagi kita berperan di dunia ya sebagai aparatur yang menyelenggarakan perpustakaan harus bisa memberikan akses. Sebetulnya kalau minat baca rendah itu juga kadang banyak yang membantah. Yang ada tuh kurangnya akses terhadap bahan bacaan gitu. Terus akses terhadap sana. Mungkin juga akses terhadap pemberi beasiswa. Banyak sebetulnya orang sekarang yang mulai beasiswa. Cuma kan orang yang memberikan beasiswa tuh harus yakin yang diberi beasiswa itu betul-betul mau belajar gitu. Kemudian bisa sampai lulus. Jangan-jangan acak kemudian tidak dimanfaatkan untuk belajar karena banyak beasiswa bubar juga gitu. Nah ini jadi peran kita, peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu memberikan informasi, layanan informasi, literasi informasi gitu. Selain literasi yang membuat orang berkembang, literasi untuk membangun keberdayaan dirinya. Keberdayaan itu dibangun dengan semangat tadi. Bukan kemampuan yang batasi kita, tetapi visi kita. Dia kalau dia punya visi, insya Allah dorongannya akan bergerak kuat itu. Seperti orang yang udah naksir kan, walaupun dengan keterbatasan sekat aja pantang mundur gitu kan. Kalau udah kementok baru gitu kalau dia nikah seperti itu gitu. Jadi gambaran itu harus kita terjemahkan di dalam sebuah kesempatan bagi penyelenggara perpustakaan bahwa kita harus memberikan ruang yang lebih terbuka dengan melalui jalan, karena mungkin dengan keterbatasan informasi yang kita berikan, misalnya kemudian digitalisasi perpustakaan, otomasi perpustakaan sehingga bisa diakses secara luas. Karena sekarang juga internet sudah menyebar ke desa-desa. Atau kemudian kita memberikan dorongan pada stakeholder terkait, misalnya kemudian PLN untuk listriknya atau kemudian Kominfo untuk mengakses internet di sana sehingga orang dari pulau itu juga bisa mengakses. Kayak ini kan problem tadinya kan mau Zoom nih kan, khawatir nih kalau di Pulau Tunda tidak stabil gitu, di Serang aja kadang tidak stabil. Nah ini sesuatu yang tadi bukan menjadikan sebuah kelemahan, tetapi menjadi sebuah sumber motivasi, tantangan. Jadi kalau jadi tantangan dia akan bergerak gitu. Tadi pakai SWOT, kekuatannya apa, kemudian weakness, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian apa yang dilakukan. Barangkali itu. Nah, berarti sebetulnya akses informasi yang dibutuhkan ya dari sebuah daerah untuk meningkatkan itu tadi, cuma hanya seringkali kita untuk masuk ke dalam suatu daerah kayak misalnya harus ada yang perlu kita datangi, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalau kondisi Pulau Tunda sekarang ini ya, saya kalau ini baca kan mungkin waktu masa kecil gitu ya. Nah, sekarang kan 2020 nih. Apakah sekolah sudah lengkap di sana atau infrastruktur jaringan listrik dan lain telekomunikasi lain sebagainya apakah sudah memadai atau belum atau seperti apa? Kang Firman, silakan. Iya. Untuk masalah kondisi di Pulau Tunda ya secara pendidikan dan sebagainya alhamdulillah memang ada sisi perubahan, kayak macamnya listrik juga mulai agak stabil walaupun misalkan nggak seperti di kita PLN gitu kan. Terus juga jaringan juga sekarang sudah 4G sebetulnya dari ada tower juga di sana. Tapi memang untuk akses wifi dan sebagainya itu kan belum ada. Sehingga memang ketika pemerintah pusat mengintrusikan untuk Zoom dan sebagainya di Pulau Tunda mah agak kesulitan untuk belajar sebetulnya gitu kan. Itu salah satu masalah yang ada di Pulau Tunda. Adapun misalkan sekolah, alhamdulillah di sana cuma ada SD, SMP sama MI, SMA belum ada. Oh, berarti SMA harus nyebrang. SMA harus nyebrang. Dan alhamdulillahnya sejak 2013 kesadaran masyarakat tentang pendidikan sudah mulai tumbuh sehingga 1-2 dari Pulau Tunda itu ada yang sekolah sampai ke SMA, Pak. Kalau zaman saya nggak ada. Bahkan yang jam angkatan saya aja yang lulus SMP itu yang ikut paket cuma 3 orang, yang lainnya nggak pernah sekolah gitu, Pak. Alhamdulillah 2014 ini mulai kesadaran tentang pengetahuan gitu.
seperti itu. Kalau Pulau Tuna itu berapa kakak ya di sana? Kalau kakak ada 400. Oh, 400. 60-an. Nah, ini apa namanya kalau di misalnya dalam ini kita kembali ke buku ini ya, banyak pasti dalam perjalanan hidup orang kan ada orang-orang yang berjasa. Apalagi saya baca ini Kang Firman tentang ibunya waktu Kang Firman dibully di waktu SD gitu, yang gimana memberikan apa namanya semangat kepada Kang Firman. Nah itu selain ibu ceritakan ibu lah, dan apa ibu dan teman apa dan yang orang-orang yang berjasa kepada Kang Firman, silakan Kang Firman. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci, sebetulnya yang membuat saya merasa bangga dan terharu dalam buku ini adalah satu, Pak. Kalau misalkan saya sebagai penulis atau bisa bikin buku ini hal yang wajar, karena saya belajar. Tetapi dan saya juga terpikirkan membuat buku ini tujuannya adalah umur saya sangat terbatas. Umur saya terbatas. 40 tahun saya akan meninggal atau 60 tahun saya akan meninggal. Dan orang tidak akan kenal saya, tetapi dengan buku orang akan terus mengenal saya gitu. Nah, selanjutnya saya bilang tadi, kalau saya bikin buku itu hal yang wajar karena saya belajar. Tetapi yang saya buat saya bangga adalah dan saya bahagia adalah saya menuliskan cerita orang tua saya. Saya menuliskan cerita ibu dan ayah dan mama saya. Yang beliau tidak pernah tahu tentang cara menulis dan sebagainya. Tetapi saya coba sebagai anaknya mengabadikan kisah beliau misalkan gitu di buku ini, dan itu buat saya sangat bahagia sekali sebetulnya untuk masalah apa ya hal itu yang membuat saya sangat terharu dan bangga gitu. Maka motivasi saya dalam hidup adalah kedua orang tua saya. Adapun misalkan orang lain bagi saya adalah guru saya di pesantren, guru saya di pesantren yaitu di Cirebon yang selalu mendoakan saya dan melakukan sesuatu mendoakan saya yang ternyata hal yang tidak mustahil menjadi mustahil, menjadi nyata gitu kayak gitu. Ketika beliau bilang, "Man, Sira le pulang dari Cirebon pesantren di sini pulang jadi kiai," bahasa beliau. Ternyata alhamdulillah setelah saya ke sini saya bertemu seorang perempuan yang bagi saya itu luar biasa, dan kebetulan beliau adalah anak dari putra kiai Pak Ghazali yang memiliki yayasan pesantren di Lebak gitu. Ternyata doa-doa itu yang akhirnya membuat saya semangat untuk bangkit dalam memperbaiki diri. Selanjutnya juga ya senior saya di organisasi yang terus memberikan support gitu kan, memberikan arahan dan pandangan-pandangan hidup gitu. Karena emang saya ketika misalkan di masa seorang anak pulau tuh gelap, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya tidak ada mentor selain mereka-mereka. Dan yang paling saya terkesan adalah ada Pak Sawian yang pada saat itu memberikan saya dorongan ketika saya galau untuk melawan orang tua atau tidak mengikuti orang tua. Karena pada saat itu saya pengen pesantren ke Cirebon, orang tua saya nggak ngebolehin semuanya. Faktornya ekonomi sebetulnya, Pak. Akhirnya saya curhat sama orang lain, apakah selamanya melawan orang tua itu salah? Dan beliau bilang tidak. Selama kamu punya tujuan, selama kamu punya arah, karena pada dasarnya pendidikan, keinginan orang tua dengan kita itu beda. Akhirnya saya berprinsip, oke lah, mungkin saya harus melawan untuk saat ini dalam artian keinginan orang tua saya harus jadi nelayan, saya pergi ke sana. Dan akhirnya saya berangkat. Pak Sawian yang memberikan dorongan itu untuk bagaimana saya bangkit dari nelayan saya itu gitu loh, Pak. Sepertinya. Dan banyak hal sebetulnya dari eksternal yang mendukung saya untuk menjadi lebih bangkit gitu kan. Bahkan sampai saat hari ini pun, sampai buku ini jadi pun, beliau juga memberikan motivasi saya, dorongan saya untuk ayo buat sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk putra bangsa gitu. Karena sejatinya kita hari ini hidup untuk merangkai kehidupan yang akan datang. Karena bagi saya akan menemukan masa tua. Generasi yang akan datang kalau misalkan generasinya bodoh, maka tua saya akan bodoh. Tua saya tidak akan dilayani dengan orang-orang yang pintar gitu, Pak. Makanya itu menjadi dasarnya sebetulnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi buku itu kan sebagai ini, Pak ya. Jadi buku itu sisi lain menciptakan keabadian, tanda kutip. Karena Bung Karno sudah tidak ada, tapi orang masih mengenal Bung Karno. Generasi yang tidak mengenal Bung Karno juga lihat karena tulisannya. Dan tulisan itu menginspirasi banyak orang gitu. Jadi makanya keabadian. Kalau ada buku, orang-orang yang itu mungkin sudah kemana, tapi sudah meninggal dunia, sudah apa, tapi dia tetap gitu. Jadi mungkin itu klunya. Jadi Firman ini jauh lebih, biasanya kan masalah ekonomi ya. Ya kan udah saya pengen lulus supaya bisa bekerja, biasanya gitu, kemudian bisa punya. Ini malah kembali ke kampung, Pak ya? Iya, enggak. Tadi bagaimana supaya dia ketika meninggal pun dikenal. Itu kan betul. Buku menciptakan tanda kutip keabadian itu. Betul. Nah, sekarang closing statement dari Kang Firman dulu lah sebelum kita menutup bedah buku ini.
apa yang ingin disampaikan oleh Kang Firman? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada DPK Dinas Perpustakaan yang alhamdulillah telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan pemaparan ini, dan mudah-mudahan ini bukan yang kesekian kalinya Pak, banyak putra-putra daerah yang akan bisa berkembang, yang akan disupport oleh Dinas Perpustakaan. Selanjutnya untuk persoalan masalah buku ini masih banyak orang-orang hebat yang sudah bikin. Ini hanya sebatas sedikit yang coba saya utarakan sebetulnya sebagai putra daerah, karena saya pikir karya-karya yang di luar sana lebih bagus gitu kan. Tapi saya tetap berupaya untuk melakukan hal yang sekecil apapun gitu, seburuk apapun saya akan coba lakukan ini menjadi terbaik. Selanjutnya di kesempatan ini saya coba terima kasih kepada kedua orang tua saya, dan terima kasih banyak atas doa, dorongan, dan motivasinya. Dan secara prinsip buat orang teman-teman yang di akademisi yang sudah memiliki pengetahuan pendidikan, berbagilah gitu. Yang tadi saya sebutkan tadi di dalam buku ini sebetulnya sederhana. Buku ini adalah cerminan pemikiran kita untuk membantu orang lain agar berpikir seperti kita. Selanjutnya buat kawan-kawan yang di dalam dunia akademisi, berkarya itu lebih baik ketimbang kita diam. Karena pada prinsipnya di pundak kita itu banyak tanggung jawab untuk bagaimana memberikan solusi terhadap mereka, entah memberikan jalan atau memberikan pandangan atau mendorong gitu. Dan terkait masalah dinas terkait pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau provinsi, banyak mutiara-mutiara yang terpendam di daerah-daerah sana, entah di pegunungan, Pak, di laut dan sebagainya gitu kan. Yang mereka punya potensi dan punya keinginan yang sama dengan apa yang kita alami gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sinergitas antar pemerintah daerah untuk membangun pengetahuan putra daerah yang ada di pelosok-pelosok negeri. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk doa saya secara pribadi agar buku ini menjadi lebih baik dan buku ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Terakhir untuk Pak Usman silakan closing statement Pak. Terima kasih. Jadi pada intinya kami mengapresiasi terhadap apa yang produk ilmiah ya kalau ini ya, literasi yang dibuat oleh saudara Firman ini, dan itu tidak menjadi sebuah titik akhir dari perjalanan saudara Firman. Artinya ini buku ini memang perlu, di samping bukunya perlu ada pembenahan-pembenahan, tapi mungkin produk-produk lain, jadi literasi yang lain dibuat, buku-buku lagi, karya-karya yang berbentuk buku lagi yang akan terus dihasilkan oleh Firman. Kemudian pada intinya apa yang kita lakukan sebetulnya sesuai dengan selaras dengan visi misi kan Provinsi Banten, Banten maju mandiri, berdaya saing sejahtera, berakhlakul karimah. Jadi maju mandiri itu kan kalau ada kemajuan tadi kita upayakan ada kemandirian setelah kita maju gitu kan, punya daya saing dibanding yang lain. Dan tidak lupa karena kita orang Banten ada akhlakul karimah. Dan ada misi ketiga kita adalah peningkatan akses pemerataan pendidikan berkualitas. Itu salah satunya tadi PR dari ini mungkin ada sini yang harus pendidikan yang harus yang melalui jalur sekolah yang harus kemudian mungkin di pulau-pulau yang masih wilayah Indonesia, wilayah Provinsi Banten khususnya, atau di Kabupaten Serang atau di Kota Serang yang terdekat ini, untuk mungkin lebih dibuka lagi akses pemerataan dan kualitas pendidikannya itu, sehingga saya yakin bahwa ini apa yang kita lakukan sebetulnya selaras dengan itu semua. Cuma implementasinya adalah sesuai dengan tupoksi, kalau bahasa tupoksi atau peran kita masing-masing. Pemerintah melalui tupoksi masing-masing, masyarakat tadi generasi muda atau mahasiswa melakukan segala hal, tidak hanya melihat atau mengomentari misalnya sekedar ini kok nggak ada yang mau, ini kenapa pendidikan di tempat ini tidak bisa. Jadi itu kita intinya terakhirnya kita tidak boleh selesai pada masalah, tapi selesai bagaimana memberikan solusi terhadap masalah. Itu yang bisa saya dapatkan dari saudara Firman ini. Dia banyak masalah tetapi membangun sebuah solusi masalah yang kemudian itu membuat dia sampai saat ini. Terima kasih. Selamat buat Kang Firman Kiki ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kami semua, karena perpustakaan sekaligus media informasi, dan orang bisa melihat bahwa perjuangan ini yang mungkin beliau ini mewakili banyak orang gitu ya, bisa disampaikan di sini. Dan kami tentu saja mohon ya dari Dinas Perpustakaan Karsiapan, mohon juga masukan apa yang harus kami lakukan untuk menjembatani tadi sebetulnya ketidaksediaan akses informasi terhadap buku pembelajaran atau pendidikan yang berkualitas itu, untuk mendukung visi misi gubernur ini. Terima kasih. Ya, setelah kita menyimak obrolan tadi tentang bedah buku Anak Pulau, Kisah Nyata Nelayan Jadi Sarjana, sebetulnya
di luar sana banyak juga pahlawan-pahlawan seperti Kang Firman yang sebetulnya belum diekspos. Dan sebetulnya inilah pahlawan yang sebenarnya, Pak. Bagaimana membangun daerah tanpa digaji. Iya, daerahnya sendiri. Ya itu sebetulnya dibutuhkan kita sebagai bagian ikut peran serta kepada masyarakat. Ada sebelum saya tutup ada quote baru bagus ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.